Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih melanjutkan perbandingan ya. Di video kali ini Miss akan bahas tentang perbandingan yang berbalik nilai. Nah, video sebelumnya kita sudah bahas tentang perbandingan yang senilai. Nah, ini yang berbalik nilai. Miss akan bahas tentang pengertiannya, lalu bagaimana perhitungannya, juga bentuk grafiknya. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama adalah pengertiannya dulu. Nah, pengertian atau konsep dari perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan berbalik nilai itu adalah apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Jadi terbalik dia. Jadi ketika kita membandingkan dua besaran, yang satunya makin besar, yang satunya lagi justru makin kecil. Atau sebaliknya, jika yang satunya makin kecil, yang satunya lagi malah makin besar. Nah itu. Nah, bagaimana menotasikannya? Jika perbandingan A per B berbalik nilai dengan C per D, maka nanti perbandingan kita juga balik. A per B sama dengan D per C. Nah ini kita balik. Gitu ya. Nah, contohnya apa nih perbandingan berbalik nilai? Nah, yang pertama tuh pembagian permen ke sejumlah anak. Nah, jadi kalau Miss punya permen satu kantong gitu ya, kalau mau dibagi makin banyak orang yang mau Miss bagi, makin banyak anak yang mau Miss kasih, maka tiap anak justru mendapatkannya makin sedikit. Nah, itu terbalik. Nah, sebaliknya kalau Miss makin sedikit jumlah anak yang Miss kasih nih, berarti tiap-tiap anak akan mendapatkan permen semakin banyak. Nah, itu terbalik jadi ya. Apalagi contohnya, misalkan jumlah sapi dengan lama habisnya makanan. Nah, konsepnya hampir sama permen tadi. Jadi kalau Miss punya piaraan sapi gitu ya, punya makanan sejumlah makanan, kalau sapinya makin banyak, lebih cepat habisnya makanannya. Sebaliknya kalau sapinya semakin sedikit, maka habis makanannya jadi makin lama. Nah, itu terbalik juga. Lalu apalagi waktu dengan kecepatan. Ya, jadi kalau kita misalkan Miss naik motor makin ngebut Miss, maka nyampainya semakin cepat. Jadi kecepatannya bertambah, waktunya malah semakin sedikit. Atau sebaliknya, kalau kecepatannya semakin kecil, nah jadi makin pelan jalannya, waktunya justru semakin panjang gitu, semakin banyak. Nah, itu juga perbandingan berbalik nilai. Oke, sekarang bagaimana cara perhitungannya? Oke, simak ya. Nah, contohnya nih, Cinta mengendarai sepeda ke sekolah dengan kecepatan 10 km per jam selama 30 menit. Dia ke sekolah naik sepeda, kecepatannya 10 km per jam, nyampainya setelah 30 menit. Nah, jika dia menambahkan kecepatannya menjadi 15 km per jam, berarti tambah ngebut nih. Berapa lama Cinta tiba di sekolah? Nah, kita tulis dulu perbandingannya ya. 10 km per jam, waktunya 30 menit. Kalau 15 km per jam berapa? Nah, kita berpikir lagi logika. Kalau kecepatannya ditambah, maka waktunya akan bertambah atau berkurang. Nah, kalau waktunya berkurang, berarti dia perbandingan berbalik nilai, berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik, maka perbandingannya pun kita balik. Jadi X per 30 bukan 15 per 10, tapi 10 per 15. Jadi kalau tadi X per 30 itu kan bawah banding atas. Nah, jadi kita balik atas banding bawah. Ya, jadi ini perbedaannya dengan perbandingan senilai. Nah, X-nya berarti 10 per 15 kali 30 ya. Sederhanakan nih 30 sama 15. Kita sederhanakan jadi 10 per 1 kali 2. 30 bagi 15, 2. 10 kali 2 adalah 20. Jadi X-nya 20. X-nya tadi apa tuh? X-nya adalah lama Cinta tiba di sekolah. Sehingga lama perjalanan Cinta adalah 20 menit. Mudah ya? Jadi perbedaan dengan senilai di sini nih ketika kita menentukan perbandingannya. Kalau senilai kan nggak dibalik. Kalau perbandingan berbalik nilai kita balik perbandingannya. Oke, satu contoh soal lagi.
Nah, ini soal yang sering keluar nih nanti kalau di ujian akhir nanti di kelas 9. Contohnya, proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Nah, jadi ada proyek nih dikerjain sama 15 orang. Selesainya targetnya 30 hari. Nah, tapi ternyata setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Kalau logikanya ketika dia berhenti, maka supaya target waktunya tercapai, maka pekerjanya harus ditambah gitu supaya tepat waktu, yang kerjanya harus lebih banyak. Nah, perbandingannya gimana kita tulis? Nah, pertama kita tulis dulu infonya nih. Pertama, 30 hari itu kan sebenarnya kalau kondisi normal bisa selesai dalam 15 orang. Nah, ternyata setelah 6 hari, berarti kan sisanya 24 hari ini ya. Setelah 6 hari, dia berhenti 4 hari. Kalau normal, sisa harinya kan 24 hari nih kalau normal. Tapi karena berhenti 4 hari, sisanya tinggal 20 hari. Nah, karena makin cepat nih butuhnya selesai, jadi waktunya tinggal 20 hari, maka orangnya harus ditambah. Nah, perbandingannya kita nulisnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini 24 hari itu 15 orang. Kalau 20 hari berarti berapa nih? Nah, gitu ya. Jadi 24 hari itu berapa orang? 15 orang, maka 20 hari itu berapa? Nah, perbandingannya itu adalah X per 15. Nah, karena ini kita tahu bahwa perbandingan berbalik nilai, maka X per 15, 24 per 20. Kita balik nih perbandingannya, ya. Sehingga X sama dengan 24 per 20 dikali 15. Kita sederhanakan, 15 sama 20 sama-sama dibagi 5. Jadi 24 per 4 kali 3. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kali 3, 18. Nah, ternyata orang yang dibutuhkan 18 orang. Sudah tersedia 15 orang. Nah, mesti teliti nih, ya. Yang ditanya tambahan pekerjanya. Karena sudah tersedia 15 orang, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 3 orang. Ya, jadi hati-hati ya. Jawabannya bukan 18, melainkan 3. Nah, ini sering salah. Mudah-mudahan yang mendengarkan penjelasan dari Miss ini nggak salah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, perhitungannya intinya tadi gitu ya. Setelah kita tahu bahwa ini bentuknya perbandingan berbalik nilai, maka perbandingannya pun kita balik. Sekarang bagaimana bentuk grafik dari perbandingan berbalik nilai? Grafiknya nanti itu berupa garis lurus atau kurva yang bergerak dari kiri ke kanan. Ya, bergerak dari kiri ke kanan. Nah, contoh kasusnya ini, seorang pengendara mobil berangkat dari Jakarta menuju kota Solo dengan kecepatan 60 km per jam selama 16 jam. Rinciannya seperti ini. Nah, jadi ketika dia perjalanan 1 jam, dia kecepatannya 60 km per jam. Ini 2, ini 30. Nah, ternyata kecepatannya semakin kecil, waktunya semakin banyak. Nah, jadi kan terbalik nih ya. Terbalik. Nah, jadi gambarnya nanti seperti ini. Nah, jadi dia garis lurus atau kurva. Nah, ini kurva gini ya, melengkung yang bergerak dari kiri ke kanan menuju ke bawah. Jadi kiri atas ke kanan bawah. Jadi bentuknya seperti itu ya. Masih ingat ya, kalau senilai kan dari kiri ke kanan tapi ke atas. Nah, kalau berbalik nilai dari kiri ke kanan tapi dia ke bawah. Oke? Mudah ya ini ya. Jadi Miss review kembali bahwa perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan di mana jika salah satu besarannya bertambah, besaran yang lain justru berkurang, atau sebaliknya. Jika besaran yang satu itu berkurang, maka besaran satunya lagi justru bertambah. Sehingga perbandingannya pun dibalik. Jika A per B itu kita bilang berbalik nilai dengan C per D, maka perbandingannya menjadi A per B sama dengan D per C, dibalik. Ya. Terus perhitungannya juga sama ya, seperti itu. Lalu grafiknya dia dari kiri ke kanan tapi menuju bawah.
Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Udah gitu aja ya. Ini gampang kok ya. Kalau kalian masih bingung, masih ada yang kurang paham, diputar aja lagi videonya. Insya Allah bisa paham. Kalau tetap masih nggak ngerti nih, ada yang dibingungin gitu, ada yang kurang paham, tanya aja Miss, komen di video Miss ya. Insya Allah nanti akan Miss jawab. Kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya ya.